Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Sampai saat ini untuk pro dan kontra tentang PSSI dalam hal naturalisasi masih berjalan juga. Tapi ya sudahlah, itu namanya dinamika ya. Jadi pihak-pihak yang nggak suka timnas Indonesia diperkuat para pemain diaspora, akan tetapi fakta yang terjadi dengan adanya beberapa prestasi timnas Indonesia benar-benar meroket, yang mana secara bertahap apa yang dibangun timnas senior juga berlaku di timnas kelompok umur. Atas dasar itulah menjadi hal yang wajar jika Indonesia banyak mendapat sorotan, khususnya di kawasan Asia. Dan suka nggak suka, salah satu faktor terbesar lainnya yang jelas karena keberadaan Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, bisa dibilang kalau Indonesia ini beruntung banget ya punya Ketua Umum seperti Pak Erick Thohir, di mana beliau mampu mengangkat dan martabat sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional, sehingga nggak bisa lagi dipandang sebelah mata pada umumnya. Terkadang banyak orang yang cuman peduli hasil tanpa melihat jerih payah dari sebuah proses. Namun ada berita yang cukup mengagetkan juga ya. Jadi menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, apa yang dilakukan sejauh ini timnas ini sebagai hal yang sangat luar biasa ya. Sebagai ketua federasi benar-benar layak diapresiasi ya Pak Erick Thohir, lantaran dia dianggap melakukan hal yang bahkan belum pernah terjadi di Asia. Dan di sisi lain ya, pelatih baru Australia Tony Popovic ya, benar-benar dibuat penasaran dengan sosok Erick Thohir yang dulu pernah memimpin klub sebesar Inter Milan. Jadi itulah berita-berita yang kita sampaikan ya. Jadi memang PSSI sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola khususnya timnas Indonesia ini bisa bersaing di top level Asia. Bahkan nggak menutup kemungkinan untuk bisa tembus Piala Dunia, baik di level junior maupun senior. Maka dari itu segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, termasuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang bolanya maju, agar ke depan sepak bola Indonesia benar-benar bisa berproses sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan perihal timnas nasional, kalau kita hanya terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik, ya mohon maaf saja, kualitasnya bahkan di ASEAN aja termehek-mehek. Tentu PSSI pada akhirnya harus mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain keturunan yang berpotensi serta mampu mengharapkan bisa mengangkat level timnas Indonesia serta menjadi pematik bagi para pemain liga lokal. Jadi kita semua harus mendukung PSSI agar supaya maju terus. Nah, tim-tim pesaing lainnya di grup C ya, itu sekarang ini mewaspadai timnas Indonesia. Nah, kewaspadaan itu nggak cuma muncul dari sisi teknis ya di atas lapangan, melainkan juga karena ada sosok di balik layar ya, yang bisa membuat Indonesia berada sampai di titik sekarang ini, yang mana sebuah sosok tersebut adalah Bapak Erick Thohir, yang menjadi poin utama dianggap sebagai the good father bagi sepak bola Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak di dalam mode senyap namun berbahaya.
tentu saja kalau dulu kita sering banget dibuat jengkel sampai PSSI, tapi sekarang asli kita sering banget dibuat happy sama federasi yang satu ini. Walaupun ada beberapa momen kita ikutan gregetan juga ya, tapi secara umum oke banget ya. Nah, soal kemampuan Pak Erick Thohir ya, pada akhirnya juga mendapat pujian dari Presiden FIFA yang menyebut memang luar biasa Pak Erick Thohir ya. Di Asia saja dia mengatakan belum pernah ada terjadi yang gaya-gaya yang memimpinnya Pak Erick Thohir. Dengan semua apa yang dikerahkan, lobby yang dipakai semua dan menghasilkan perkembangan pesat dan sangat signifikan. Dan itu dalam waktu yang sangat singkat. Ini betul-betul membuat geleng-geleng kepala itu ketua FIFA ya, jadi bagian Tino ya. Jadi itulah, kalau kita lihat ya, kalau menilai ke belakang pencapaian yang telah dialami Indonesia ya, ikut masuk semifinal Piala Asia U23 tahun 2024, babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 dan putaran Piala Dunia kualifikasi tahun 2026 zona Asia. Mereka juga menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 tahun 2023. Dan saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan